Ya. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku di saat lapang, maka aku akan penuhi kebutuhannya pada saat dia sedang sempit. Siapa yang memohon kepadaku apa saja selama kebaikan, maka aku akan berikan. Wa man tawadha'a li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku, ya tawadhu, merendah. Nah, tidak sombong dengan apa yang Allah berikan, kelebihan paras wajah, kulit, postur tubuh, ilmu, harta, segala macam kedudukan, maka aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan kalau siapa yang beristighfar kepadaku, pasti aku akan maafkan. Jadi saksi bahasan adalah siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan memaafkannya. Ibnul Jauzi berkata, rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dan juga mengucapkan la ilaha illallah. Manakala aku melihat itu dari mereka, aku tanamkan hawa nafsu kepada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak istighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat kebaikan. Jadi kalau ada syaitan bisikin mau buat dosa, maka segera berhenti. Berhentikan dengan cara kita istighfar kepada Allah SWT dan jangan lanjutkan. Ya, setiap dosa itu kalau Bapak Ibu tidak lakukan, tidak ada ruginya. Bisikan untuk menipu orang, kita berhentiin misalnya. Kita nggak ada ruginya. Masih banyak pintu halal yang lain. Gitu kan? Kita bisikan berzina, kita batalin. Masih tidak ada ruginya. Kita masih bisa hidup, berjalan dan seperti biasa. Dan kita masih punya solusi dengan menikah misalnya. Dan seterusnya. Ya, ada solusinya. Pendapatan haram, ada pendapatan halal. Gitu kan? Semuanya ada. Dan pernah kami sampaikan, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya, kecuali ditutup semuanya pintu-pintu yang halal, wajar orang melakukan pelanggaran. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Tidak ada masalah. Ya. Qatada berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Qatada bermaksud adalah semua sumber penyakit orang, cuma satu. Ya. Dan juga obat kesembuhannya cuma satu. Itu sumber kita semuanya. Semua penyakit cuma satu. Obatnya juga cuma satu. Penyakit kalian adalah dosa. Dan obatnya adalah istighfar dan taubat. Itu saja masalahnya. Jadi setelah menyimpulkan semua ilmu yang beliau milikin, maka beliau simpulkan ternyata semua sumber masalah kita hanya karena dosa. Hanya karena pelanggaran saja. Coba kita tutup diri kita dari situ. Kalau pernah kita lakukan, kita istighfar kepada Allah dan tidak kembali lagi kita sibuk dengan amal soleh, clear, selesai. Maka tidak akan ada penyakit dan masalah dalam hidup kita. Nah seperti itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya, keselamatan apa yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Itu keselamatan. Karena memohon maaf sama Allah, berarti menyelamatkan dari hukuman. Dan saya sudah bilang tadi, dapat dua hal, selamat dari hukuman, dari dosa yang kita lakukan, plus kembali semua fasilitasnya. Dan beliau juga mengatakan, kata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah istighfar, sementara dia hendak mengadabnya. Maksudnya, kalau ada orang yang Allah mudahkan lisannya bilang astagfirullah, berarti Allah mau selamatkan dia. Karena Allah mau supaya dia kembali dan selamat dari dosa-dosa. Kembali kepada Allah dan selamat dari hukuman dosa-dosa tersebut. Semua ini saya masih datangkan syarah dari luar ya. Karena saya lihat dalam buku kita ini tidak disebutkan dalil, tetapi hanya disangkat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nanti akan kita baca insya Allah sebagai penutup dari bahasan kita. Kemudian Luqman al-Hakim berkata, seorang yang saleh yang Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran, surah Luqman. Dalam salah satu wasiatnya kepada anaknya dia mengatakan, wahai anakku, Allah memiliki waktu, Allah memiliki beberapa waktu yang tidak ditolak di waktu itu orang yang meminta kepadanya. Maka di saat itu istighfarlah. Ya. Jadi di sini Luqman al-Hakim tidak mengajarkan anaknya, Bapak Ibu sekalian, itu di waktu mustajab minta Allah rezeki yang luas, minta Allah keselamatan, minta Allah indah itu. Enggak.
Kalau ada waktu mustajab kamu, istighfar saja. Kenapa? Karena istighfar ini permohonan maaf kepada Allah. Nah, istighfar ini pasti mendatangkan rezeki. Terus sudah kita jelaskan dalilnya panjang lebar. Hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ya, Allah akan keluarkan dari kesedihannya. Allah berikan rezeki dari tidak disangka-sangka. Jadi memang istighfar ini luar biasa. Waktu mustajab, perbanyak istighfar. Ya. Dan ini berarti menandakan dia sama saja dengan orang berdoa kepada Allah. Jadi Allah akan berikan kepada dia. Jadi bukan seperti manusia, misalnya kita bilang, maafin saya ya. Lalu dia cuma mengatakan, oke saya sudah maafin kamu. Cuma sebatas mendapatkan pemaafan dari dia. Kalau Allah tidak seperti itu. Kita kalau istighfar kepada Allah, Allah maafin kesalahan, Allah kasih semuanya kebutuhan kita. Ya, jadi ini nasihat yang luar biasa, hikmah yang luar biasa. Yang terakhir dari syarah kita adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Tuba. Tuba itu maksudnya sebuah istana di surga bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Itu berarti kebahagiaan dan akan mendapatkan surga. Sebagian salaf mengatakan, sungguh tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan seseorang di saat nanti ditimbang amalnya atau dilihat buku amalnya, dibandingkan kalau dia temukan di setiap baris daripada buku amalnya istighfar. Misalnya malaikat catat ini, amal apa? Istighfar di bawahnya. Amal apa? Ada istighfar. Selalu ada istighfarnya. Maka itu akan yang paling membuat seseorang itu bahagia nanti pada hari kiamat. Nah, ini semua adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah taubat dan istighfar. Tentu kalau ini mau dibahas cukup panjang. Di antara ulama-ulama kita ada yang menyusun buku khusus masalah ini. Sekarang kita akan kembali ke buku kita untuk membaca apa yang ditulis oleh penulis dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita coba ambil hikmah-hikmah ilmunya di halaman 37 ya sampai di halaman 38. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata penulis ini tentunya, bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sebab-sebab dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur dapat dilihat dari dua sisi. Karena buku ini bicara tentang selamat dari azab kubur. Global dan terinci. Ada sebab yang umum, ada sebab yang khusus. Untuk yang pertama yang global, menjauhi sebab-sebab yang dapat mengundang azab kubur. Jadi untuk selamat dari siksa kubur, jauhi semua dosa-dosa yang bisa mendatangkan siksa kubur. Nah, karena semua dosa bisa mendatangkan siksa kubur. Ya. Di antara hal yang paling berguna dalam menghindarkan diri dari azab kubur adalah manakala seseorang hendak tidur, hendaklah dia duduk sejenak semata karena Allah untuk mengoreksi diri. Apa keuntungan dan kerugian didapatkan di harinya itu. Diikuti dengan memperbaharui taubat nasuha antara dirinya dengan Allah, sehingga dia tidur dalam keadaan telah bertaubat, seraya bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa manakala dia terjaga. Nah, jadi Ibnu Qayyim ingin menitikan sebuah pesan. Kalau sebelum tidur, tadi sudah kami sampaikan, setengah jam sebelum tidur Anda sudah lakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di sini ada tambahan dari Ibnu Qayyim adalah introspeksi diri.